Baik, kita dilanjutkan ke segmen keempat, yaitu pertanyaan seputar pendidikan. Satu pertanyaan akan saya pilih secara acak. Mohon didengarkan dan diperhatikan baik-baik. Bagaimana pendapat Anda tentang minimnya tingkat membaca di bawah label keguruan? Solusi apa yang bisa Anda usulkan? Kesempatan pertama akan saya berikan kepada paslon nomor urut 3, dilanjutkan paslon berikutnya. Kepada paslon nomor urut 3, waktu 2 menit, dihitung ketika Anda mulai berbicara. Dipersilahkan. Jadi pendapat kami tentang minimnya tingkat membaca di bawah label keguruan itu tentunya sangat prihatin ya, karena apalagi kita nantinya akan ditugaskan sebagai pendidik. Dan pastinya yang namanya tingkat baca itu sangat dibutuhkan, apalagi untuk mengupgrade ilmu-ilmu yang kita miliki yang nanti akan diajarkan kepada murid-murid kita nantinya di masa depan. Oleh karena itu, tingkat membaca ini sudah pasti ditingkatkan, dan juga literasinya itu juga harus sesuai dengan kita bisa memaknai apa yang kita baca gitu, harus bisa memahami apa yang kita baca. Dan solusinya yang mungkin akan kami sampaikan, kami canangkan di dalam program kerja kami, ya kami akan mewajibkan, tidak mewajibkan juga sih, membuat program kerja yang nantinya setiap mahasiswa itu selama 1 minggu harus bisa menyelesaikan buku, dan itu tuh juga tidak terbatas pada buku yang hanya bersifatnya fiksi, tapi yang non-fiksi dan juga yang bisa mengupgrade keilmuan kita secara lebih lanjut. Pokoknya buku-buku yang bisa menambah wawasan kita sebagai mahasiswa keguruan. Kurang lebih seperti itu. Kira-kira Nabila ada yang mau ditambahkan? Bismillah. Oke Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau misalnya dari tambahan saya sendiri, di sini saya mau menambahkan bahwasannya kita mengajarkan memberikan cara buat membiasakan diri membaca, yaitu dengan hal kecil dulu, seperti misalnya sedikit demi sedikit apa yang tadi Hanifah bilang sama. Lalu selanjutnya kita juga memberikan seperti informasi-informasi kecil yang dimana kita memberikan mereka tuh pengetahuan-pengetahuan umum dari kita share, kita bagi-bagi kayak gitu. Lalu oke, terima kasih Kak. Ya, terima kasih atas jawabannya kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, saya persilahkan bagi paslon nomor urut 1, waktu 2 menit, terhitung ketika Anda mulai berbicara. Baik, paslon nomor 1, kami persilahkan. Ya, mungkin untuk dari paslon, terima kasih sebelumnya kesempatannya. Untuk paslon 1 sendiri, untuk pertanyaan yang telah disampaikan, mungkin dari kami itu mungkin sesuatu yang memang menyedihkan gitu ya. Calon seorang guru, namun minat bacanya itu kurang gitu ya. Nah, mungkin kalau misalkan dari paslon 1 sendiri, kami di sini mempunyai sebuah solusi, yaitu di mana akan mengadakan program kerja yang di mana nama program kerja tersebut itu adalah mengadakan program pojok baca. Jadi tujuan dari program pojok baca itu sendiri yaitu menambah wawasan mahasiswa dan mengetahui informasi terkini. Jadi itu tuh pojok baca itu tuh tidak hanya si mahasiswa saja, namun bisa seluruh sivitas akademika sinar cendekia, bisa mengetahui apa yang di dalamnya tuh dicantumkan apa saja gitu. Nah, mungkin untuk yang lainnya, solusi yang lainnya, kami di sini insya Allah juga ada sebuah program yang dimana
programnya itu mading. Jadi di situ adanya ruang untuk menyalurkan informasi gitu, baik dari mahasiswa atau dari BEM atau mungkin dari pihak STKIP. Mungkin selanjutnya bisa ditambahkan oleh Saudara Azmi. Tadi terputus ya, keluar sendiri tadi. Oke. Ya, tadi yang disampaikan itu benar. Kita nanti akan ada program pojok baca, jadi seperti perpustakaan kecil lah di pojokan yang bisa diakses oleh seluruh aktivitas akademika Sinar Senidia. Jadi nggak cuma mahasiswa, tapi dari adik-adik kelas juga bisa aksesnya gitu. Terus untuk mading atau newsletter ini bisa dibuat mading, di situ bisa mengetahui info-info terkait kampus luar atau STKIP atau yang lain gitu. Oke, silakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya kepada pasangan calon nomor urut 1. Selanjutnya, kepada pasangan calon nomor urut 2, waktu 2 menit terhitung ketika Anda mulai berbicara. Dengan retak hening sama, silahkan menjawab. Seperti pendapat yang lain dari paslon yang lain itu sama. Kami juga merasa sedih sekali dengan literasi mahasiswa saat ini, apalagi yang mengambil jurusan perguruan. Karena jarang membaca, kami membuat sebuah program. Dalam program kami itu ada diskusi buku. Diskusi buku dalam bentuk sikap kritis dan menambah wawasan dari mahasiswa itu sendiri. Kita mau menambahkan. Iya betul. Jadi ada di sini diskusi buku. Jadi diskusi buku ini bukan memaksakan sih, membiasakan mereka untuk membaca buku terlebih dahulu. Jadi ketika kita akan mendiskusikan suatu buku kan berarti kita harus tahu dong isi dalamnya itu gimana. Terus mereka itu jadi bisa menambah wawasan juga dari situ. Terus literasi baca mereka juga jadi banyak. Nah ketika itu terjadi, maka terciptalah mahasiswa-mahasiswa yang berwawasan luas gitu. Apalagi kita adalah seorang guru gitu yang pastinya nanti juga akan menerapkan literasi baca kepada calon murid-murid kita di kemudian hari gitu Pak. Masih 20 menit. Masih 20 detik. Silahkan. Sudah cukup? Cukup Kak. Baik, selanjutnya adalah sanggahan dan juga tanggapan dari paslon lain. Dipersilahkan kepada paslon nomor urut 3, waktunya 2 menit, tanggapan, dan juga jawaban kembali. Untuk tidak lupa menunjukkan kepada siapa sanggahan tersebut ditujukan, ya. Langsung, Pak. Baik, silahkan paslon nomor urut 3. Apakah ada tanggapan? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya mau menanggapi dari paslon 1 yang pertama, yaitu solusi poker untuk pojok baca dan mading ya. Seperti kalian tahu bahwasannya kalau misalnya di kampus kita itu kan ini ya dari untuk fasilitasnya belum tahu seperti apa. Lalu kalau misalnya kita mau kalau misalnya ada yang namanya pojok baca dan mading untuk mau diletakkannya di bagaimana tempatnya kayak gitu. Lalu ditambah lagi kalau misalnya kita menaruhnya mading. Nah, mading itu kan harus ada di satu posisi aja ya. Seperti kalian tahu, mading itu cuma ada satu posisi. Kalau misalnya posisi tersebut malah justru jarang-jarang tempat kita lewat, apalagi kan posisi SC itu kan nggak kecil kan, lumayan kita bisa tangga depan atau tangga belakang, nggak semuanya tuh memiliki jalur yang sama kayak gitu. Jadi
buat mading pun pasti mungkin bisa diisi, tapi mungkin buat dibacanya pun pasti sedikit seperti itu. Lalu mau menanggapi juga untuk paslon 2 diskusi buku. Diskusi buku di sini menurut saya kalau misalnya diskusi buku satu orang misalnya satu buku nih, satu kampus masa hanya membaca satu buku aja. Menurut saya kan kalau misalnya kita tidak bisa membagi share dari yang lainnya, seperti orang satu membaca buku ini, orang dua membaca buku ini, orang tiga membaca buku ini, pasti kan kita sama-sama share ilmu-ilmu pengetahuan bagus seperti itu kan. Jadi minat kita baca tuh jadi bertingkat, gak cuma hanya berdiskusi satu buku, satu orang semuanya juga sudah paham dengan buku tersebut. Jadi diskusinya tuh seperti tidak kurang menambah ilmu pengetahuan lagi seperti itu. Kalau misalnya kita bisa saling memberikan pengetahuan, itu pasti lebih bagus juga. Seperti cukup sekian. Hanifah, ada yang mau menambahkan? Nih, 10 detik. Cukup? Oke, baik. Terima kasih. Waktu habis. Terima kasih kepada paslon nomor urut 3. Selanjutnya, kepada paslon nomor urut 1. Nomor urut 1, apakah ada tanggapan dan juga sanggahan? Kami persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk 2 menit ini itu termasuk tanggapan kembali oleh paslon lain ya? Betul. Oke. Maaf ya yang paslon 3 nggak kejawab. Tapi, baik, boleh. Silahkan. Oke. Terima kasih untuk semua paslon. Bagus programnya. Nah, mungkin saya hanya lebih kepada nanggepin yang tadi paslon 3 aja ya. Tapi itu ini. Oke, untuk mading, insya Allah itu rencananya sih akan dipasang di depan ruang STKIP di lantai 4. Nah, situ kan ada kemungkinan besar mahasiswa juga touring gitu. Kalau untuk pojok baca itu bisa di pojokan lantai 4 juga sih rencananya. Nah, isinya juga nggak cuma buku-buku yang berat, tapi ada yang ringan-ringan juga untuk minimal melatih lah. Nah, terus selanjutnya deh pada Kak Caca. Ya, jadi mungkin untuk yang tadi yang pojok baca penempatan ya lebih nanya ke penempatan si pojok baca itu nanti di mana dan si mading itu di mana udah dijawab oleh saudari Azmi. Mungkin hanya menambahkan aja kalau misalkan kan tujuan dari pojok baca itu kan lebih membuka wawasan dan cakrawala si mahasiswa itu sendiri. Jadi kita itu ya akan memaksimalkan gitu bagaimana si program pojok baca ini bisa terlaksana dengan baik gitu. Kita pun akan mengoptimalkan sebaik mungkin gitu. Mungkin misalkan sarana di SMK Sinar Cendekia itu sendiri masih terbatas. Tapi insya Allah dari usaha dan niat tidak ada yang tidak mungkin gitu jika kita memang berusaha bersama-sama gitu untuk selanjutnya ke arah yang lebih baik. Waktu habis. Masih ada nggak waktunya? Sudah habis. Oke, baik. Terima kasih atas jawaban dan juga tanggapannya kepada seluruh paslon. Mendengar berarti mencerna, mencerna berarti melihat, melihat berarti membaca, membaca berarti memahami. Itu tadi adalah sikap atau kebiasaan yang memang seharusnya dimiliki oleh mahasiswa sebagai kaum intelektual. Baik. Boleh hadirin untuk memberikan kembali apresiasi kepada masing-masing calon melalui fitur chat yang tersedia.